Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Vita hari ini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama siswa mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Kedua, agar siswa mengetahui macam-macam penyerbukan. Yang ketiga, agar siswa dapat menyebutkan perkembangbiakan secara vegetatif alami dan buatan. Kemudian dan yang terakhir, agar siswa dapat menyebutkan contoh-contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan. Anak, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dilakukan untuk memperbanyak diri. Jadi tumbuhan itu berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara generatif melalui penyerbukan atau biji, kemudian secara vegetatif, bisa vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama dulu anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Nah, pada bagian-bagian bunga yang berperan penting itu ada empat bagian utama, yaitu mahkota, kelopak, putik, dan benang sari, di mana putik sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan ya. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu diawali dengan proses penyerbukan. Nah, coba kalian perhatikan mulai nomor 1 itu, apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, itu yang dinamakan penyerbukan. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, pada gambar nomor 2, serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Kemudian maka terjadilah zigot ya. Kemudian nomor 4, zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian setelah membentuk lembaga, selanjutnya nomor 5, bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Setelah biji terbentuk, biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kemudian dari kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Setelah tumbuhan muda, yang terakhir tumbuhan muda akan menjadi tumbuhan dewasa. Setelah dewasa baru akan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Itu tadi alurnya ya anak-anak. Kemudian untuk penyerbukan, ada beberapa macam penyerbukan. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ita ya anak-anak, yaitu ada 4 macam penyerbukan sendiri atau autogami, di mana benang sari dan putik berada pada satu bunga ya. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga, apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik tetapi pada bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Dan yang ketiga, penyerbukan silang, apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain tapi masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang berbeda varietasnya ya. Itu tadi macam-macam penyerbukan. Sekarang untuk perantara penyerbukan. Penyerbukan itu bisa dibantu dengan bantuan hewan. Nah, misalnya dibantu oleh kupu-kupu, burung, kelelawar.
Biasanya burung yang membantu proses penyerbukan itu burung kolibri ya anak. Burung kolibri itu mempunyai paruh yang panjang runcing. Jadi dia membantu penyerbukan karena apa? Dasar bunganya itu ada di bawah. Jadi butuh paruh yang runcing dan panjang. Ciri-cirinya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan itu mahkotanya mempunyai warna yang mencolok. Terus berbau khas, kemudian memiliki kelenjar madu. Yang kedua, penyerbukan dibantu dengan bantuan manusia. Nah, berarti tanaman ini sulit mengalami penyerbukan secara alami ya anak, makanya dibantu oleh manusia. Contohnya pada tanaman salak dan vanili. Terus yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, penyerbukan dengan bantuan angin ini cirinya tumbuhannya mempunyai mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Kemudian serbuk sarinya itu kering, ringan, tidak berbau. Contohnya padi, jagung, dan rumputan ya. Dan yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air itu biasanya terjadi pada tumbuhan air. Contohnya pada hidrilla. Nah, hidrilla, serbuk sari tanaman hidrilla itu akan terbawa oleh aliran air hingga menempel ke kepala putih. Ya. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Itu ada dua ya anak-anak, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk yang pertama vegetatif alami, kemarin sudah jelaskan Bu Ita, melalui spora, contohnya pada lumut dan tumbuhan paku. Kemudian tunas, contohnya pada pisang, bambu, tebu ya. Dan akar tinggal pada jahe, kunyit, umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih. Kemudian umbi batang, contohnya pada kentang, bengkuang. Terus umbi akar ya, lobak, wortel. Selanjutnya pada dengan tunas adventif, contohnya pada cocor bebek dan sukun. Dan terakhir menggunakan geragi, contohnya pada stroberi, rumput teki. Ya, itu tadi vegetatif alami. Sekarang secara vegetatif buatan, yaitu melalui cangkok, contohnya mangga, jeruk. Yang kedua stek, contohnya pada singkong, mawar. Yang ketiga dengan menyambung, contohnya pada mangga dan rambutan. Kemudian okulasi atau menempel, contohnya pada mangga, nangka. Dan yang terakhir dengan rundu, misalnya pada stroberi, apel, alamanda. Ya, itu tadi perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, demikian ya anak-anak yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.